Makkah dan juga Madinah adalah dua kota suci bagi umat Islam. Kedua kota tersebut tergolong sebagai haram, yakni tempat suci yang hanya boleh dimasuki oleh umat Islam semata. Meski demikian, sejarah mencatat kunjungan sejumlah non-muslim di kedua kota tersebut. Bahkan beberapa di antaranya turut berpartisipasi dalam ibadah haji. Para non-muslim ini berasal dari berbagai macam latar belakang, pengelana, budak, mata-mata, tentara, hingga sarjana. Siapakah mereka dan bagaimana mereka dapat masuk ke dalam kedua kota suci tersebut, bahkan hingga naik haji? Mari kita simak bersama. Tokoh pertama adalah Ludvico di Fatima, yang hidup antara tahun 1470 hingga 1517. Ia adalah seorang pengelana asal Italia yang naik haji pada tahun 1503. Kisah perjalanannya ke Makkah dan Madinah tertuang dalam sebuah buku berjudul Itinerario de Ludovico de Fatima Bolognesi, sekaligus membuatnya dikenang sebagai orang Eropa pertama yang memasuki tanah suci dan naik haji. Dalam buku tersebut, Di Fatima menceritakan pelayarannya dari Venesia ke Alexandria pada tahun 1500. Setelah singgah sebentar di Kairo, ia melanjutkan perjalanan menuju Beirut lewat laut. Di sana ia menghabiskan waktu selama 2 tahun untuk belajar bahasa Arab. Dari Beirut, Fatima pergi ke Damaskus dan bertemu dengan sejumlah Mamluk. Di sana ia menyewa mereka agar dapat bergabung dengan kafilah haji. Perjalanan dari Damaskus menuju Madinah dimulai dari El-Mazarib, kemudian Laut Mati, Edom, Khaybar, dan Madinah. Selama perjalanan, banyak rombongan haji yang tewas akibat serangan dari suku Baduin yang menguasai sumur-sumur air di sepanjang jalur haji. Mereka juga kerap memeras rombongan dengan mematok harga tinggi untuk setiap ember air yang diambil. Fatima menggambarkan Madinah sebagai kota yang dikelilingi tembok bata. Rumah-rumah di dalam tembok ini dibangun menggunakan batu. Dalam kunjungannya ke Masjid Nabawi, ia menyempatkan diri berziarah ke makam Nabi. Di sini ia membantah mitos yang berkembang di Eropa bahwa kuburan Nabi melayang di udara dan terdapat di kota Makkah. Oleh Fatima, Masjid Nabawi digambarkan berbentuk bujur sangkar dengan panjang kira-kira 100 langkah dan lebar 80 langkah. Terdapat 2 pintu di ketiga sisinya dan atapnya dibuat melengkung. Terdapat lebih dari 400 tiang batu berwarna putih di masjid tersebut, serta 3.000 lampu. Setelah tinggal beberapa hari di Madinah, Fatima kembali melanjutkan perjalanan ke Makkah. Ia menggambarkan perjalanan dari Madinah ke Makkah secara samar, seperti mengarungi lautan padang pasir selama 5 hari 5 malam, hingga tiba di Bukit Yahudi. Mulai titik ini, angin bertiup kencang, dan banyak anggota rombongan yang mati kehausan. Setelah mencapai sebuah gunung yang tinggi, rombongan lalu melewati pintu besi dan tiba di Makkah 10 hari kemudian. Fatima menggambarkan Makkah sebagai kota yang sangat indah dan berpenduduk sekitar 6.000 keluarga. Rumah-rumah di Makkah sangat bagus, seperti di kampung halamannya, dengan kuil yang megah seperti Koloseum berada di tengahnya. Dinding kuil ini berlapiskan emas dan dibangun menggunakan batu bata. Setelah melewati pintu masuk, ada banyak sekali manusia dari beragam bangsa: Ethiopia, India, Persia, Mesir, dan Syria. Aroma mereka sangat wangi. Pasar di Makkah dipenuhi barang-barang mewah seperti sutra, perhiasan, rempah-rempah, kemenyan, dan aromatik. Sayangnya, banyak sekali peminta-minta dan air di kota itu sangat mahal dan terasa payau. Yang menarik, Fatima menyebutkan keberadaan unicorn di Makkah. Binatang mitologis ini yang oleh sejumlah sarjana diidentifikasi sebagai oryx atau antelop khas Arab. Ia gambarkan terikat di Masjidil Haram. Bentuknya menyerupai kuda jantan muda dengan sebuah tanduk di bagian depan sepanjang 3 brasier. Fatima tinggal selama 20 hari di Makkah untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju Yaman, India, Jawa, dan Maluku. Lalu kembali lagi ke Eropa dengan mengelilingi Afrika dan tiba di Lisbon pada 1508.
Tokoh kedua yang naik haji adalah Joseph Pitt yang hidup antara tahun 1663 dan 1739. Pitt adalah seorang nelayan asal Exeter, Inggris yang ditangkap oleh bajak laut Barbary, pimpinan seorang disertir asal Belanda yang berlayar menuju Kepulauan Kanari. Pitt selalu dijual sebagai budak kepada seorang elit penguasa Turki di Aljazair yang menyiksanya agar masuk Islam. Perlakuan buruk terhadapnya baru berakhir setelah Pitt dijual ke orang Turki lain bernama Dilber Ibrahim. Namun kebaikan itu tidak berlangsung lama. Atas desakan adiknya, Ibrahim kemudian memaksa Pitt untuk masuk Islam. Pada tahun 1683, armada Perancis menggempur Aljazair dan menewaskan Ibrahim. Pitt kemudian dijual kepada tuannya yang ketiga yang juga seorang Turki bernama Umar. Bersama tuan barunya inilah Pitt pergi berhaji ke Makkah. Di Makkah, Pitt dimerdekakan dan bergabung dengan Angkatan Laut Aljazair. Setelah bertahun-tahun bertugas, ia menemui konsul Inggris di kota tersebut yang membantunya untuk kembali ke Inggris. Di kampung halamannya, ia menegaskan keimanannya sebagai seorang Kristen dan menulis sebuah kisah perjalanan hidupnya dalam sebuah buku berjudul A True and Faithful Account of the Religion and Manners of the Mohammedans. Joseph Pitt memulai perjalanan haji melalui jalur laut dari Aljazair menuju Alexandria. Dari sana kapal berlayar menuju Ar-Rasyid untuk kemudian menyusuri sungai Nil dan berlabuh di Kairo. Dari Kairo perjalanan dilanjutkan lewat darat menuju Suez. Di kota pelabuhan ini sudah menunggu kapal layar yang siap mengantar mereka menyeberangi Laut Merah. Kontur Laut Merah yang dipenuhi oleh karang maksa kapal untuk berlayar hanya pada siang hari saja. Kondisi ini membuat waktu berlayar sangat lama. Rombongan pun akhirnya tiba di kota pelabuhan kecil bernama Rabik setelah berlayar di Laut Merah selama kurang lebih 40 hari. Di kota ini para jamaah bersalin dengan pakaian ihram dan memakai sandal tipis. Sehari kemudian mereka tiba di Jeddah dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki di bawah terik matahari yang membakar punggung mereka. Ada 4 karavan yang tiba di Mekah pada musim haji 1685 itu. Pertama, karavan dari Mesir yang membawa karpet suci. Kedua, dari Tartar melalui Turki, Anatolia, dan Damaskus. Ketiga, dari India yang membawa barang-barang pilihan yang sangat banyak. Terakhir karavan dari Maroko yang melalui jalur darat Mesir. Keempat rombongan karavan ini disambut meriah oleh penduduk Mekah dengan lambaian bendera dan tabuhan gendang besar. Pitt tinggal di kota Mekah selama 4 bulan dan memandang kota tersebut dengan kesan yang sangat suram. Bangunan-bangunannya biasa saja, tidak ada yang bagus. Para penduduknya pun miskin dan sangat kurus, serta cuacanya begitu panas dan tidak bersahabat. Ia 2 kali menyempatkan diri masuk ke dalam Ka'bah dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa di dalamnya. Impresi buruk Pitt terhadap kota Mekah berbanding terbalik dengan pandangannya terhadap para jemaah haji. Saat berada di Arafah, Pitt menulis dengan penuh simpati, benar-benar pemandangan yang mampu menembus hati setiap manusia. Menyaksikan ribuan jamaah mengenakan pakaian kerendahan hati dan rasa malu, dengan kepala telanjang dan pipi berlinang air mata, dan mendengar desahan dan isak tangis mereka yang memilukan, memohon dengan sungguh-sungguh agar dosa-dosa mereka diampuni, menjanjikan kehidupan yang baru, menggunakan suatu bentuk ekspresi pertobatan, dan dengan demikian berlangsung selama 4 atau 5 jam. Non-muslim ketiga yang naik haji ke Makkah adalah Domingo Francisco Jorge Badia Lebric yang hidup antara tahun 1767 hingga 1818. Ia lahir di Biscay, Spanyol, untuk kemudian melanjutkan studinya di Paris dan London pada tahun 1801. 2 tahun kemudian, Lebric kembali ke Spanyol menggunakan pakaian khas Arab dan mengganti namanya menjadi Ali Bey El Abbasi, sambil menyatakan bahwa dirinya adalah keturunan terakhir Khalifah Abbasiyah. Tidak ada yang tahu sumber kekayaan Lebric. Beberapa orang menganggapnya sebagai mata-mata Napoleon dan Raja Spanyol. Misinya untuk bertemu Raja Maroko berjalan dengan sukses. Ia bahkan dianggap sebagai saudara raja dan diberi hadiah berupa 2 orang harem istana untuk dinikahi.
Leblik menolak tawaran tersebut dengan alasan dirinya hendak berangkat haji terlebih dahulu. Maka berbekal sejumlah barang mewah pemberian Raja Maroko, ia pun berangkat dari Tripoli pada tanggal 26 Januari dan tiba di Alexandria pada 12 Mei 1806. Leblik menghabiskan musim panas di Kairo dan menjalin relasi dengan sejumlah tokoh penting di kota tersebut, termasuk Gubernur Mesir Muhammad Ali Pasha. Pada Desember 1806, ia bergabung dengan karavan haji dari Kairo untuk memulai perjalanan panjang menuju Makkah. Sebagaimana Pitts, rute yang dilalui oleh Leblik juga sama, yakni jalur darat dari Kairo menuju Suez, untuk kemudian berpindah menaiki kapal dan berlayar selama 40 hari menuju Jeddah. Selama di Makkah, Leblik tinggal di sebuah rumah yang bersebelahan dengan kediaman Syarif Makkah. Ia beberapa kali mendapat kehormatan dijamu oleh gubernur Makkah tersebut dan turut serta membantunya dalam upacara pembersihan Ka'bah. Pada saat pembersihan Ka'bah inilah Leblik menyaksikan kedatangan jamaah haji Wahabi ke kota tersebut. Ia menggambarkan jamaah haji Wahabi sebagai gerombolan orang liar yang menenteng bedil dan belati. Mereka berjalan telanjang dan hanya mengenakan kain seadanya untuk menutupi bagian pinggang ke bawah. Beberapa anak-anak kemudian mengantar para jamaah ke sejumlah pembimbing haji yang dengan segera mereka abaikan saat melakukan tawaf dan berebut mencium Hajar Aswad. Pergerakan mereka yang liar membuat sejumlah lampu di sekeliling Ka'bah pecah. Usai tawaf, mereka langsung menyerbu sumur Zam-Zam dan membuat para petugas yang berjaga berlarian. Mereka pun berlomba meminum air dari sumber tersebut hingga memutuskan tali timba dan memaksa mereka untuk membuat rantai manusia hingga ke dalam sumur. Ketika para pemandu haji meminta bayaran, para jamaah Wahabi hanya dapat memberi mereka tepung gandum kasar, potongan timah kecil, dan beberapa butir biji kopi. Kedatangan jamaah haji Wahabi ini membuat tensi di kota Mekah meningkat. Para tentara bersiaga di pos masing-masing dengan senjata terhunus, sementara Syarif Makkah bersembunyi di dalam benteng. Beruntung tidak ada insiden serius yang muncul, dan proses ibadah pun berakhir dengan damai. Selain berhaji, Leblik juga melakukan survei sistematis atas kota Mekah, termasuk menyelidiki air sumur Zam-Zam, yang menurutnya memiliki rasa yang sama dengan air sumur lain yang berada di sekitar kota tersebut. Maka sendiri ia deskripsikan sebagai kota yang tengah sekarat. Penduduknya terus menurun, dan rumah-rumahnya meskipun dibangun dengan baik, tapi lebih dari setengahnya telah roboh, dan tidak ada rumah baru yang dibangun. Kegiatan ekonomi di kota tersebut baru muncul saat musim haji tiba, di mana setengah dari penduduknya mendapatkan uang dari bisnis penyewaan tempat tinggal dan kuli angkut, sementara setengahnya lagi bekerja sebagai pelayan kuil. Saat musim haji berakhir, ekonomi di kota tersebut kembali lesu selama 9 bulan. Leblik kembali ke kediamannya di Spanyol pada musim dingin 1807 dan menulis pengalamannya selama di Makkah dalam sebuah buku berjudul Voyage d'Ali Bey et l'Abbassie en Afrique et en Asie pendant les années 1803 à 1807. Yang terbit pada tahun 1813. Dari sekian tokoh non-muslim yang pernah naik haji, Richard Francis Burton menempati posisi istimewa. Persiapannya yang sangat rumit dan berhati-hati, mulai dari pemilihan identitas palsu agar penyamarannya tidak terbongkar, hingga Quran saku yang terbagi ke dalam sejumlah kompartemen berisikan alat tulis, kertas, dan perlengkapan untuk menggambar, membuat perjalanan hajinya lebih mirip kisah spionase. Burton adalah seorang kapten Angkatan Darat Inggris yang bertugas di East India Company di India. Setelah mendapatkan izin untuk mengeksplorasi Rub'u al-Khali, ia memulai perjalanan panjangnya dari Southampton, Inggris pada tanggal 3 April 1853. Karakter pertama yang ia pilih adalah seorang pangeran Persia yang Syiah bernama Abdullah. Setelah tinggal selama sebulan di Alexandria dan mempelajari sikap penduduk tersebut terhadap orang-orang Persia, Burton segera mengubah identitas palsunya menjadi seorang Darwis. Tapi karakter ini pun segera ia tanggalkan dan beralih menjadi seorang keturunan Afgan yang lahir di India dan menetap di Burma. Meski beberapa kali berganti identitas, namun karakter yang melekat pada diri Burton adalah seorang tabib yang membuka praktek pengobatan tradisional. Setelah berusaha payah mendapatkan paspor dan mengurus visa ke otoritas Turki di Kairo, Burton segera pergi ke Suez dan naik ke atas sebuah kapal kecil yang dipadati oleh puluhan calon jemaah haji pada tanggal 6 Juli 1853.
Kapal yang kelebihan muatan itu mulai berlayar mengarungi Laut Merah dan tiba di Yambu pada tanggal 18 Juli. Di kota pelabuhan ini, kaki Burton terluka karena menginjak bulu babi, sehingga memaksanya untuk menyewa syukduf untuk dapat pergi menuju Madinah. Dalam perjalanan menuju Madinah ini, rombongan haji yang ia ikuti 2 kali disergap oleh bandit dan menewaskan 12 jamaah serta seekor unta. Rombongan ini pun tiba di Madinah 6 hari kemudian. Selama di Madinah, Burton tinggal di rumah seorang syekh yang ia kenal dalam perjalanan dari Mesir. Di sana ia berkunjung ke Masjid Nabawi, membuat denah masjid tersebut, melihat kuburan Nabi Muhammad, dan mengagumi Raudhah. Menurut Burton, tidak banyak yang dapat dipuji dari tempat itu pada siang hari, yang arsitekturnya menyerupai gereja kelas 2 di Roma dan Westminster Abbey di Inggris. Satu-satunya fitur yang memukau hanyalah pendaran cahaya dari jendela kaca patri di dinding bagian selatan. Namun pada malam hari, mata akan terpesona oleh lampu-lampu minyak yang digantung di langit-langit masjid, lilin-lilin besar dan penerangan-penerangan kecil yang menyinari kerumunan pengunjung dengan pakaian indah, dengan orang-orang kaya dan terpandang di kota itu duduk berjemaah ketika waktu sholat tiba. Burton bertolak dari Madinah pada tanggal 31 Agustus bersama karavan dari Damaskus. Karavan ini mengambil rute timur yang bersejarah yang dibangun oleh Zubaidah, istri Khalifah Harun ar-Rasyid. Sayangnya, cuaca musim panas yang tidak bersahabat membuat karavan hanya bisa berjalan di malam hari, sehingga tidak banyak yang dapat dipelajari dalam perjalanan menuju Mekkah. Sebagaimana perjalanan menuju Madinah, rombongan Burton juga mengalami penyergapan oleh gerombolan bandit. Para pengawal karavan berhasil menghalau mereka, tapi beberapa jamaah turut tewas dalam aksi tersebut. Karavan Burton tiba di Mekkah pada malam hari tanggal 11 September 1853, dan ia harus menunggu hingga fajar tiba untuk dapat melihat Ka'bah dengan jelas keesokan harinya. Dengan lirik ia menulis, "Disinilah akhir dari perjalanan panjang dan melelahkan, mewujudkan rencana dan harapan banyak orang selama bertahun-tahun. Medium ilusi dan khayalan menghiasi dada yang besar dan penghias suramnya dengan pesona yang khas. Tidak ada pecahan raksasa dari masa lampau seperti di Mesir, tidak pula sisa-sisa keindahan yang agung dan harmonis seperti di Yunani dan Italia. Tidak ada kemegahan barbar seperti bangunan-bangunan India, namun pemandangan aneh dan unik, dan betapa sedikitnya yang telah melihat tempat ziarah terkenal ini. Saya dapat dengan jujur mengatakan bahwa dari seluruh peziarah yang berpegang erat pada tirai sambil menangis, atau yang menempelkan di hati mereka yang berdegup pada batu, tidak ada yang merasakan emosi yang lebih mendalam pada saat itu, seperti yang dirasakan oleh para haji dari ujung utara. Rasanya seperti legenda puisi Arab yang mengungkapkan kebenaran bahwa sayap-sayap malaikat bukan angin sejuk pagi yang menggerakkan dan mengembangkan penutup hitam tempat suci itu. Namun, sejujurnya perasaan mereka adalah antusiasme keagamaan yang tinggi, sedangkan perasaan saya adalah rasa bangga yang meluap-luap. Burton menjalani seluruh ritual haji dengan lengkap dan menggambarkan pengalamannya dengan sangat rinci. Usai berhaji, ia bertolak menuju Jeddah, lalu Kairo, untuk kemudian kembali ke posnya di Bombay. Selama di India inilah ia menulis kisah perjalanan hajinya dalam 3 jilid buku berjudul Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Madinah and Mecca yang terbit pada tahun 1855. Selain keempat tokoh tersebut, juga ada beberapa tokoh non-muslim yang pernah masuk ke kota Mekkah, seperti Vincent Leblanc pada 1568, Johann Wild pada 1607, Giovanni Finetti pada tahun 1814, Leon Jose pada 1841, Jos Augustus Wallin pada 1845, Herman Bicknell pada 1862, John Fire Kane pada 1877, serta Christian Snokkurgoje pada 1885. Tokoh-tokoh ini tercatat pernah masuk ke kota Mekkah, dan beberapa di antara mereka bahkan ada yang melakukan tawaf dan masuk ke dalam Ka'bah, meski tidak terhitung naik haji. Tokoh lain yang pantas disebut namanya adalah John Ludwig Burckhardt, atau yang dikenal sebagai Syekh Haji Ibrahim. Ia adalah seorang orientalis, pengelana, dan penemu Petra. Ia berasal dari Australia dan naik haji pada tahun 1814. Namun berbeda dari nama-nama di atas, Burckhardt secara sukarela memeluk agama Islam dan dikubur sebagai seorang muslim.
Buku perjalanan hajinya berjudul Travels in Syria and the Holy Land merupakan bacaan wajib Richard Burton yang beberapa kali berziarah ke makamnya saat berada di Kairo. Adapun Christian Snokhorgroje hanya tinggal di Mekah selama 5 bulan. Kasus pembunuhan pengelana Prancis Charles Huber di Rabiq dan kisru terkait prasasti Taima telah menyeret nama Horgroje di media Prancis sehingga membongkar penyamarannya sebagai Abdul Ghaffar. Hal tersebut memaksanya untuk segera membatalkan misi hajinya dan kembali ke Batavia pada tahun 1885. Meskipun aksi penyusupan para non-muslim ini dipandang negatif oleh umat Islam, tapi observasi mereka yang sangat dalam memberikan dokumentasi yang sangat berharga mengenai gambaran kota Mekah dan Madinah di masa lalu. Rute perjalanan, adat dan kebiasaan penduduk setempat, birokrasi dan bandit. Demikian pula sketsa kota, masjid, dan prosesi haji dari berbagai zaman merupakan harta karun sejarah yang tak ternilai. Dan yang paling penting dari semuanya adalah betapa Mekah, Madinah, dan terutama haji telah menjadi daya tarik bagi siapapun dari masa ke masa, entah ia muslim ataupun non-muslim.